Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Adalah bagian dari perintah terakhir Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Lalu, apa makna dari kalimat-kalimat ini? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Amanat Agung. Pesan terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga dikenal sebagai amanat agung. Istilah amanat agung berasal dari frasa perintah besar atau perintah utama yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Frasa ini muncul dalam kitab Matius 28 ayat 19-20 di Alkitab yang sering dijadikan dasar untuk misi gereja. Ayat tersebut berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung ini diberikan juga dalam Injil Matius 16 ayat 15, Injil Lukas 24 ayat 44-47, Injil Yohanes 20 ayat 21-23, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 46-47. Istilah amanat agung kemudian digunakan dalam teologi masa kini untuk merujuk pada perintah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi dan membuat murid dari semua bangsa, serta mengajarkan segala sesuatu yang telah dia perintahkan. Istilah ini menekankan pentingnya misi gereja untuk membagikan Injil, membaptis orang percaya, dan mengajarkan ajaran Kristus kepada seluruh dunia. Penggunaan istilah amanat agung dalam pelajaran teologi masa kini menunjukkan penghargaan terhadap kepentingan dan urgensi misi yang diamanatkan oleh Yesus kepada gereja. Ini menjadi panggilan utama bagi umat Kristen untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini dengan mengikut Yesus Kristus dan membawa berita keselamatan kepada orang lain. Pesan-pesan Yesus dalam amanat agung. Dalam pesan ini, Yesus memberi tugas penting kepada para muridnya dan menjadi perpanjangan kepada seluruh umat Kristen hingga saat ini. Ada beberapa pesan kunci dalam amanat agung ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pergi dan muridkan semua bangsa. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ini menekankan pentingnya misi gereja untuk memperluas kerajaan Allah dengan mengajak orang-orang dari semua latar belakang ke dalam hubungan pribadi dengan Kristus. Kedua, baptislah mereka dalam nama Tritunggal. Yesus menyuruh untuk membaptis murid-murid dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan, pengakuan iman, pengalaman pembersihan, dan pembaharuan rohani yang dilambangkan oleh baptisan. 3. Ajarlah mereka memelihara segala sesuatu yang Dia perintahkan. Yesus memerintahkan murid-murid untuk memelihara segala sesuatu yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan mengajarkannya kembali. Ini mencakup ajaran moral, etis, spiritual Kristus, serta panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, janji kehadiran Kristus. Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai murid-muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini memberikan penghiburan dan kepastian kepada murid akan kehadiran dan dukungan Kristus dalam menjalankan misinya. Pesan kunci ini adalah inti dari amanat agung yang menjadi panggilan dan komitmen bagi orang percaya untuk memperluas kerajaan Allah, membaptis orang dalam nama Tritunggal, mengajarkan ajaran Kristus, dan hidup dalam kesadaran akan kehadiran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amanat agung melalui penginjilan, baptisan, pengajaran, dan dengan keyakinan bahwa Kristus menyertai senantiasa merupakan panggilan yang kokoh dan jelas bagi umat Kristen untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Amanat agung memiliki makna yang sangat penting bagi orang percaya saat ini, terutama dalam menyikapi kenaikan Yesus Kristus. Lewat amanat agung, kita diingatkan mengenai panggilan misi untuk memperluas kerajaan Allah, kesetiaan kepada ajaran Kristus, komitmen untuk menjadikan murid, dan sebagai persiapan kita dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Demikian fakta Alkitab, Tuhan Yesus memberkati.